وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ratno Ramadan Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar Al-Quranul Karim, yang mana ketika kita membaca Al-Quran pasti sahabat-sahabat semuanya pernah mendengar daripada istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran, istilah-istilah ketika kita sedang membaca Al-Quran. Ya, ada istilah apa saja ketika kita membaca Al-Quran? Yakni ada banyak istilah kita dalam membaca Al-Quran. Di antaranya ada istilahnya yang disebut dengan sujud tilawah, ada istilahnya yang disebut dengan ismam, ada istilahnya yang disebut dengan raum, ar-raum, ada yang disebut dengan saktah. Nah, itu merupakan beberapa istilah-istilah ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim. Nah, maka dari itu, para sahabat semuanya, bagi yang belum memahami apa istilah-istilah yang tersebut, maka pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tentang istilah-istilah tersebut satu persatu. Agar apa? Agar kita ketika membaca Al-Quranul Karim mengetahui dan tahu bagaimana sih ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan-keadaan tersebut. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, ada baiknya bagi sahabat-sahabat yang mungkin ada yang baru melihat channel saya, silahkan bantu dengan cara subscribe agar lebih semangat dan semoga bermanfaat. Ya, baik sahabat, kita bahas istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama kita bahas dulu tentang seputar sujud tilawah. Apa sih yang disebut dengan sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada tanda sujud tilawahnya, atau sering kita kenal dengan ayat sajdah. Apa tanda-tandanya? Tandanya biasanya di dalam Al-Quran itu ada tanda seperti kubah masjid, ya, atau sekilas seperti tiang masjid. Nah, itu ketika membaca Al-Quran ada tanda yang demikian, itu tandanya kita membaca Al-Quran sampai kepada ayat sajdah. Ketika kita sudah membaca Al-Quran lalu sampai kepada ayat yang ada tanda seperti kubah masjid tersebut, maka disunahkan bagi kita yang membaca maupun yang mendengarkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini adalah hukumnya sunnah. Ya, sunnah dilakukan baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, dan disunahkan pula bagi yang membaca dan mendengarkannya. Namun hanya saja ketika kita berada di dalam sholat, sujud atau tidaknya tergantung kepada imam. Jadi jika imam sujud, maka makmum harus mengikuti. Dan begitupun sebaliknya, jika imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak sujud tilawah. Itu dalam keadaan sholat. Nah, bagi yang melakukan sujud tilawah ini disyaratkan yang pertama itu adalah untuk menghadap kiblat, ya. Lalu suci daripada hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan boleh dilakukan dengan diawali berdiri atau duduk. Boleh juga dilakukan dengan memakai takbiratul ihram atau tidak. Dan boleh juga diakhiri dengan mengucapkan salam atau tanpa mengucapkan salam. Lalu apa keutamaan daripada sujud tilawah ini? Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama asajadata fasajada itajala syaitanu yabki." Ya. Nah, jika apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian melaksanakan sujud, maka menyingkirlah setan sambil menangis. Ya, jadi keutamaan kita melaksanakan sujud tilawah itu untuk menyingkirkan setan dan untuk membuat setan menjadi menangis.
Nah, sambil menangisnya itu setan itu sambil berkata, "Ya waili, umiro ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah." Oh, celakalah diriku, kata syaitan. Anak Adam disuruh bersujud, kemudian dia bersujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Ya, sedangkan diriku diperintah untuk bersujud, namun aku enggan, maka yang kudapat adalah neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman. Ya, ya, maka dari itu kesunahan kita melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, keutamanya adalah untuk menyingkirkan syaitan. Ya, apakah ada doa yang dibaca dalam sujud tilawah ini? Tentu ada. Bagaimana doanya? Doanya yang diajarkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Saya ulang sekali lagi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yaitu doa di dalam membaca sujud tilawah. Ya. Jadi bagi sahabat-sahabat semuanya, ketika membaca Al-Quran dan sampai kepada ayat sajadah, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, itu adalah istilah yang ada di dalam Al-Quran, yakni sujud tilawah. Lalu yang kedua, istilah-istilah di dalam membaca Al-Quran ada yang disebut dengan saktah. Saktah ini menurut bahasa adalah al-man'u. Artinya apa? Artinya menahan. Menahan apa? Menahan nafas. Itu menurut bahasa. Lalu definisi saktah menurut istilah adalah qat'ul kalimah min ghairi tanaffusin biniyatil qiraah. Qat'ul kalimah min ghairi tanaffusin. Menahan suatu kalimat tanpa bernapas, artinya menahan suara pada satu kalimat dan tanpa bernapas, biniyatil qiraah, dengan niat melanjutkan kembali bacaan qiraat kita. Dalam kaidah yang lain dijelaskan, waqfatul latifatun biqadri harokataini bila tanafusin. Waqfatul latifatun biqadri harokataini bila tanafusin, berhenti sejenak kira-kira 2 harokat tanpa bernapas. Ya, definisi yang tadi bisa disimpulkan setidaknya ada 4 poin tentang saktah. Yang pertama, poin pertama adalah berhenti atau diam sejenak sambil kita menahan suara atau menahan napas. Poin kedua, lamanya kira-kira 2 harokat. Ya. Poin ketiga, dilakukan tanpa bernapas, diamnya kita tanpa bernapas. Dan poin keempat, diniatkan untuk melanjutkan kembali bacaan kita. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran lalu sampai kepada ayat yang ada tanda saktahnya, maka kita diam sejenak tanpa bernapas, panjangnya sekira-kira 2 harokat diamnya, lalu niat untuk melanjutkan kembali bacaan kita. Nah, saktah ini menurut qiraat riwayat Hafs, Imam Hafs yang kita baca, saktah hanya ada di dalam 4 tempat dan cirinya memakai tanda, ada yang sebagian Al-Quran hanya memakai huruf sin, namun ada juga sebagian Quran yang lain memakai tanda tulisan sin, kaf, ta, dan ha marbutoh atau saktah. Nah, ketika kita membaca Al-Quran sampai kepada ciri sin atau ciri saktah ini, maka kita diharuskan berhenti sejenak, menahan napas kita lamanya selama 2 harokat,
Lalu kita diniatkan untuk melanjutkan kembali bacaan-bacaan kita. Kenapa demikian? Karena tujuan-tujuan bacaan saktah ini adalah untuk menjelaskan dan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang kita baca. Lalu dari mana saja kita bisa mengetahui? Karena menurut qiraat riwayat Hafs hanya ada 4 tempat, maka di sini akan saya contohkan. Yang pertama, bagi yang saat ini sedang memegang Quran, silakan dibuka Al-Qur'annya. Yang pertama, surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 1 dan 2. Nah, dibuka surahnya, surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 1 dan 2. Baik, kita lihat di surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ayat pertama ini ada bacaan di ujung ayat. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Nah, itu di dalam lafaz iwaja ada tanda saktah. Nah, lalu kita berhenti sejenak, lamanya sekira-kira 2 harokat, lalu kita niat untuk melanjutkan kembali bacaan kita. Jadi bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Gitu ya. Iwaja qayyima. Berhenti sejenak selama 2 harokat, lalu niat untuk melanjutkan kembali. Tujuannya apa? Tujuan bacaan saktah pada ayat ini, iwaja dan qayyima, adalah untuk menjelaskan atau memisahkan 2 lafaz agar apa? Agar tidak disangka satu lafaz. Ya. Lebih jelasnya, lafaz iwaja menjadi maf'ul bagi yaj'al. Iwaja menjadi maf'ul bagi lafaz yaj'al. Sedangkan lafaz qayyima menjadi hal keterangan bagi lafaz al-kitabu. Ya. Nah, apabila kedua lafaz ini disambung, ya, tanpa memakai saktah kita bacaannya, maka lafaz qayyima menjadi sifat bagi iwaja. Padahal kan keduanya mempunyai makna yang saling bertolak belakang. Ketika membaca iwajan qayyima tanpa saktah, maka akan terkesan sebuah arti yang bertolak belakang. Ya. Yaitu artinya, dan Allah tidak menjadikan untuk Al-Quran sebuah penyelewengan dan lurus gitu. Jadi menjadikan arti bertolak belakang gitu. Maka disunahkan kita membaca surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2 ini memakai sakta. Cara bacanya sebagai mana tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu ya. Itu di dalam surah Al-Kahfi. Lalu surah yang kedua yang sering kita temui sakta ini adalah di dalam surah ke-36 ayat 52, yakni surah Yasin. Surah Yasin. Kita lihat. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, di dalam lafaz mim marqadina berhenti dulu sejenak tanpa bernapas, lamanya sekira-kira 2 harokat, lalu kita niat untuk melanjutkan bacaan kita.
Nah, kalau memakai saktah bacaan kita, maka artinya betul. Nah, bagaimana ketika kita membacanya tanpa memakai saktah? Nah, tujuan saktah di sini adalah untuk memisahkan antara perkataan orang-orang kafir dengan perkataan orang-orang yang mukmin. Perkataan orang-orang kafir selesai pada lapad mimar kodina, sedangkan lapad hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun itu adalah perkataan orang mukmin. Apabila kedua kalimat ini kita sambung, ya, kita membaca tanpa memakai saktah, maka kesalahan tidak hanya terjadi pada segi kalimat, tetapi juga dari segi makna ada kesalahan. Artinya menjadi bertentangan, karena ma pada lafad ma hada ma wa'adar rahman, hadza ma wa'adar rahman, maknya ini nih, maknya akan berubah menjadi maknafi, yang berarti Allah tidak menjanjikan hal-hal seperti yang telah disebutkan gitu. Jadi menjadi maknafi kalau kita membaca tanpa memakai saktah. Jadi bukan hanya rusak atau salah dari segi kalimat, namun bisa juga salah daripada segi makna. Maka penting sekali pelajaran saktah ini kita pelajari, cara membacanya kita pelajari, agar ketika kita membaca Al-Quran terhindar daripada kesalahan jali gitu ya. Lalu selanjutnya saktah itu ada di ayat ke-75. Surah ke-75, surah ke-75 ayat ke-27, yakni surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ada di dalam ayat ke-27. Kita lihat ada tandanya. Wa qila man raq. Nah, itu wa qila man, ada tanda saktah lalu dilanjutkan dengan raq. Nah, ini bukan satu kata, melainkan ini dua kata. Maka dipisahlah oleh saktah di situ. Tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk menunjukkan bahwa kalimat sesudah dan sebelum saktah bukan satu kalimat, melainkan dia ada dua kalimat. Ketika membaca wakila manrok dibaca wasol, ya kan, tanpa saktah, maka akan terjadi hukum idgham bila guna dan artinya menjadi berubah. Kalau kita tidak memakai saktah, artinya menjadi pembuat kuah. Nah, itu. Jadi sangat penting sekali sahabat kita mempelajari saktah ini ya. Jadi artinya jadi berubah gitu kan. Nah, terus selanjutnya ada di ayat ke-83, yakni surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Surah ke-83 ayat ke-14. Ya, kita lihat di ayat 14. Kalla bal rona. Nah, kalla bal rona. Nah, kalla bal itu memakai saktah, lalu kita lanjut rona gitu ya. Maka tujuan saktah di sini juga untuk menunjukkan bahwa kalimat yang sudah dan sebelumnya itu bukan satu kalimat, melainkan ada dua kalimat. Nah, bagaimana jika kita membacanya tidak memakai saktah? Nah, ketika membaca kala barona tidak dibaca memakai saktah atau dibaca wasol, maka dia akan terjadi hukum idgham mutaqoriben dan artinya berubah menjadi dua daratan. Yang padahal kan artinya kalabal, sekali-kali tidak gitu ya. Kalabal, sekali-kali tidak, itu kalau memakai saktah. Karena dibaca wasol menjadi idgham mutaqoriben, maka artinya berubah menjadi dua daratan. Kalabarona, dua daratan gitu ya. Nah, makanya penting sekali ini kita pelajari saktah ini agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim.
yaitu itulah istilah-istilah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama tadi istilahnya ada sujud tilawah, yang kedua ada saktah. Ya, ada istilah-istilah lain, ada istilah-istilah yang lainnya, namun insya Allah dibahas pada video selanjutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat ini dapat dimengerti, mudah dipahami, dan bisa diamalkan. Semoga menjadi video yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya, masih membahas tentang seputar istilah-istilah yang ada di Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.